Menjelang keberangkatan ke Yangon, Shin Tae-yong kembali merampingkan skuadnya dengan mencoret 3 pemain sekaligus. Mereka adalah Ananda Raihan, klub PSM Makassar, Armando Robert Oropa, PSBS Biak, dan Ikram Al-Ghifari, Semen Padang FC. Yang kembali dicoret itu ada Ananda Raihan dan Armando Robert Oropa, kata Sumarji, saat dihubungi awak media pada Kamis 5 Desember 2024. Pak Sumarji, saya ingin tahu bagaimana persiapan akhir Timnas dan kapan Timnas akan berangkat ke Yangon? Ya baik, jadi kalau berkaitan dengan kesiapan Timnas, semuanya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik ya, sesuai dengan rencana dan timeline waktu yang sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari untuk menghadapi AFF ini. Dan dari 33 pemain, kita berbicara kesiapan, tim kepelatihan, Coach Shin Tae-yong sudah betul-betul memanfaatkan pemanggilan pemain yang ada untuk yang diberangkatkan ke Myanmar itu 23 pemain. Di antaranya di situ juga ada Asnawi, dan tentu 23 pemain yang diberangkatkan ke Myanmar ini adalah skuad yang akan kita pergunakan untuk menghadapi game pertama tanggal 9 melawan Myanmar. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu sudah mencoret 5 pemain dengan alasan yang berbeda. Adalah Made Tito asal klub Bali United, Jaki Ashraf, PSM Makassar, Alvan Suaib, Persebaya Surabaya, dan ARSI Ahmad, Madura United. Dengan ini skuad Garuda hanya tersisa 24 pemain. Jelas, ini menjadi keberanian Shin Tae-yong karena sejatinya setiap tim peserta di Asian Championship 2024 maksimal diisi oleh 26 pemain. Keputusan mencoret pemain-pemain tersebut merupakan langkah yang cukup mengejutkan bagi banyak pihak. Dengan keputusan ini, hanya tersisa 24 pemain dalam skuad Garuda, yang akan berlaga dalam turnamen bergengsi tersebut. Meski beberapa pihak mungkin mempertanyakan keputusan ini, Shin Tae-yong sepertinya ingin memastikan bahwa hanya pemain-pemain yang benar-benar mampu memberikan kontribusi terbaik yang akan dipilih. Keberanian Shin Tae-yong dalam menentukan skuad. Keberanian Shin Tae-yong untuk merampingkan skuad juga menegaskan bahwa ia tidak takut untuk mengambil risiko demi hasil terbaik. Dengan mencoret pemain-pemain yang dinilai tidak sesuai dengan gaya bermain atau kebutuhan tim, Shin Tae-yong berusaha membentuk tim yang lebih kompak dan fokus dalam menghadapi turnamen. Keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa Shin Tae-yong tidak terikat pada keputusan sebelumnya dan selalu siap untuk membuat perubahan demi kepentingan tim. Pemilihan pemain yang lebih tepat dan sesuai dengan strategi yang diterapkan akan sangat berpengaruh pada performa Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Terlebih, turnamen ini sangat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan di level ASEAN dan mengukir sejarah baru di sepak bola Asia Tenggara. Perbandingan usia rata-rata Timnas Indonesia dan rivalnya. Selain keputusan terkait pemangkasan skuad, salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam persiapan Piala AFF 2024 adalah usia rata-rata pemain di setiap tim. Hal ini dapat mempengaruhi gaya permainan dan kekuatan fisik tim sepanjang turnamen. Untuk itu, mari kita bandingkan usia rata-rata Timnas Indonesia dengan beberapa tim pesaing terberatnya di Piala AFF 2024, seperti Malaysia dan Vietnam. Timnas Indonesia akan berpartisipasi dalam Piala AFF 2024 dengan membawa skuad yang didominasi oleh pemain muda. Rata-rata usia pemain dalam tim ini tercatat hanya 20,9 tahun, menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengembangkan talenta muda di pentas sepak bola internasional. Piala AFF 2024 merupakan kompetisi yang biasanya diikuti oleh tim senior. Namun, Indonesia mengambil langkah berani dengan menurunkan tim yang mayoritas terdiri dari pemain berusia di bawah 22 tahun. Keputusan ini mencerminkan strategi jangka panjang untuk membangun fondasi yang kuat bagi sepak bola nasional. Meskipun sebagian besar pemain yang dipilih adalah muda, ada juga beberapa pemain senior yang ikut dalam skuad. Asnawi Mangkualam, yang kini berusia 25 tahun, menjadi pemain tertua dalam tim, memberikan pengalaman berharga bagi rekan-rekannya yang lebih muda. Di sisi lain, Timnas Malaysia, salah satu rival utama Indonesia di Piala AFF 2024, memiliki usia rata-rata pemain yang sedikit lebih tua. Dengan sejumlah pemain senior yang berpengalaman seperti Safawi Rashid, Matthew Davis, dan Hairul Fahmi, usia rata-rata Malaysia berada di angka 27,1 tahun. Vietnam, juara bertahan Piala AFF, juga memiliki kombinasi pemain muda dan senior.
Usia rata-rata timnas Vietnam di Piala AFF 2024 adalah sekitar 26,5 tahun. Namun, usia muda juga membawa tantangan, terutama terkait dengan pengalaman dalam menghadapi tekanan besar dalam turnamen yang ketat seperti Piala AFF. Pemain muda mungkin masih perlu banyak belajar dalam hal pengendalian emosi dan keputusan di saat-saat krusial dalam pertandingan. Di sisi lain, negara-negara seperti Malaysia dan Vietnam yang memiliki usia rata-rata lebih tua, memiliki keuntungan dalam pengalaman bermain di turnamen besar dan kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi penuh tekanan. Pengalaman para pemain senior bisa menjadi penyeimbang yang baik di tengah ketatnya persaingan. Namun, tantangan bagi mereka adalah apakah fisik pemain yang lebih tua dapat bertahan sepanjang turnamen yang panjang. Keputusan berani Shin Tae-yong untuk merampingkan skuad dan mengandalkan hanya 24 pemain di Piala AFF 2024 menunjukkan komitmennya untuk memilih pemain yang benar-benar siap dan mampu memberikan performa terbaik. 오늘 훈련은 우리 선수들 좀 체력적으로 오전에는 웨이트를 했고 오후에는 필드에서 좀 체력적으로 훈련을 할 것입니다. Latihan hari ini memang fokus ke fisik. Tadi pagi juga memang di gym. Untuk sore ini di lapangan. 지금 올 수 있는 선수들은 한 60%? 60% 정도? 60%. 어제부터 훈련했고 12월 4일날 돌아간다. 지금 쉽지 않은 상황이다. 바란, 아스나이, 마르셀리노 3명은 합류할 수 있고 나머지 선수들은 지금 불확실하다. Keadaannya memang tidak mudah. Aran, Asnawi, Marcelino pasti bisa bergabung. Sisa pemain belum tentu. Di balik keputusan ini, terdapat harapan besar untuk membawa timnas Indonesia mencapai hasil yang maksimal. Dengan usia rata-rata yang relatif muda, Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan kejutan di Piala AFF 2024. Meski tantangan berat akan datang dari rival-rival kuat seperti Malaysia dan Vietnam, semangat muda serta dukungan para pemain berpengalaman di tim dapat menjadi kunci sukses. Piala AFF 2024 bukan hanya ajang untuk meraih trofi, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa timnas Indonesia siap bersaing di level tertinggi sepak bola ASEAN. Kini, semua mata tertuju pada laga pertama melawan Myanmar, di mana Shin Tae-yong dan skuad Garuda akan menunjukkan bahwa keputusan berani yang diambil pelatih asal Korea Selatan itu dapat membuahkan hasil yang menggembirakan bagi sepak bola Indonesia. Apakah keputusan Shin Tae-yong ini akan berdampak positif bagi pembangunan sepak bola Indonesia, atau hanya akan menunjukkan bahwa Shin Tae-yong tidak begitu antusias dalam mengikuti ajang Piala AFF ini? Lalu bagaimana Shin Tae-yong akan menjawab tantangan Bung Toel dan jajarannya, bahwa Shin Tae-yong tidak pernah mendapat piala sekalipun sepanjang menahkodai timnas Indonesia? Silahkan berikan komentarnya.